Pertama aku mau syukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus baik, dia kasih pertolongan sehingga kami bisa bernapas dengan baik karena Tuhan Yesus. Di sini saya akan presentasi tugas PIUT PowerPoint disusun oleh nama Juli Monda, Stambuk 3012000001, Fakultas Teknik Prodi Sipil, Universitas Gorontalo, tahun ajaran 2020-2021. Modul 1, pengantar ilmu ukur tanah. Sekapur Siri, calon superior dari seluruh wilayah Republik Indonesia yang saya banggakan. Saat ini saudara sampai pada pintu gerbang untuk mempelajari ilmu ukur tanah dan akan berkenalan dengan ilmu ini. Tak kenal maka tak sayang merupakan ungkapan yang tepat untuk modul pertama ini. Semakin paham ruang lingkup ilmu ukur tanah, maka saudara akan semakin tertarik dan pada akhirnya akan termotivasi untuk mempelajarinya lebih lanjut. Perlu saudari ilmu ukur tanah mutlak dikuasai oleh saudara untuk menjadi seorang superior. Tidaklah berlebihan jika dikatakan tak ada superior tanpa ilmu ukur tanah. Oleh karena itu, sejak awal ini hendaknya saudara mulai bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya. Selamat berjalan. Standar kompetensi modul pertama ini adalah taruna memahami ruang lingkup ilmu ukur tanah. Indikatornya adalah taruna mampu membedakan ilmu ukur tanah dalam arti sempit dan dalam arti luas, mampu menguraikan perkembangan berbagai peralatan survei, mampu mengklasifikasikan macam-macam survei, mampu menjelaskan syarat kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang superior profesional dalam berkenanya, dan mampu menjelaskan pembuatan catatan lapangan yang baik. B. Instrumen superior di masa lalu. Ilmu astronomi, astrologi, dan matematika. Orang-orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan prinsip-prinsip pengukuran superior dan matematika untuk memantaukan batas-batas kepemilikan tanah, penempatan stakau, bangun publik, pembangunan, dan penghitungan luas tanah. Tujuan utama pengukuran saat itu untuk membuat sudut dua garis satu dengan lainnya di permukaan tanah. Fluorobates adalah nama yang diberikan pada instrumen sifat datar terbuat dari kayu sepanjang
20 foto. Di tengahnya diberi lambang Grove Pukuro sedalam 1 inch dan sepanjang 5 foto. Jika gelembung berada di tengah dan tetap garis horizontal telah berbentuk teleskop ditemukan oleh Lever Siif pada 1660. Itu mengenai dengan gambar penjelasan. Instrumen tersebut dinamakan Christopher Retov. 2 orang Amerika, Draver dan John 1830 rancang instrumen pengukuran sudut dan yang dapat diputar pada tubuhnya tanpa harus melepaskannya. Instrumen ini sekarang dinamakan transistor. Bisa dijelaskan di bayang gambar teodolit. Transis atau teodolit adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur sudut-sudut horizontal dan vertikal. Di Eropa mula-mula dipakai istilah transis. Eropa menyebutnya sebagai teodolit. Sedangkan orang-orang Amerika menyebutnya sebagai transis. Saya dari kenampakannya transis lebih terbuka. Lingkaran logamnya dapat dibaca melalui Minonius, sedangkan teodolit mempunyai kenampakan yang tertutup. Teodolit mempunyai beberapa keuntungan yaitu lebih ringan, mudah dibaca dan lain-lain, sehingga maupun mendominasi keberadaan transis. Alat mereka selanjutnya buku ini menggunakan istilah teodolit. Teodolit ditemukan oleh Roemer, seorang astronom Denmark pada 1690. Sekitar seabad kemudian instrumen astronomi itu digunakan untuk keperluan superjin menggunakan sudut-sudut vertikal dan horizontal. Karena sekarang ini teodolit banyak digunakan untuk berbagai keperluan. Mengukur sudut horizontal dan vertikal, membuat garis lurus, mengukur bearing, mengukur jarak horizontal dan vertikal, menentukan arah utara. Teodolit sering disebut instrumen universal. Teodolit Fournier sederhana. Teodolit mikrometer, teodolit optik, gelas art, dan teodolit elektronik. Teodolit modern bersifat kompak
ringan, sederhana dan tahan batin. C. Klasifikasi survei. Pengklasifikasi survei tidak bersifat mutlak. Mungkin ada perbedaan objek dan prosedur yang saling tumbang tidak. Secara garis benar survei dibedakan ukuran yang diinginkan, metode penentuan posisi, instrumen yang digunakan, tujuan survei, tempat pengukuran. A. Survei atas dasar akurasi. 1. Survei planimetrik, survei yang berasumsi bahwa permukaan bumi mendatar atau tidak melengkung kenyataan permukaan bumi langsung. Survei ini berasumsi A. Garis level line fulcrum dianggap sebagai garis lurus, oleh sebab itu garis unting plumb line di suatu titik dianggap paralel dengan di titik lainnya. B. Sudut yang dibentuk oleh kedua garis semacam itu merupakan sudut pada bidang datar, bukan sudut pada bidang bola. Meriam yang melalui dua garis berupa garis paralel. Dengan asumsi itu, survei ini cocok bagi pengukuran yang tidak terlalu luas. Sebagai gambaran, untuk panjang busur 18,5 km, kesalahan yang terjadi 1,50 cm lebih besar. 2. Survei geodetis. Survei ini memperhitungkan bentuk bumi yang melengkung dan melakukan pengukuran jarak dan sudut. Ketelitian tinggi survei ini diterapkan untuk lokasi yang luas. B. Survei atas dasar metode penentuan posisi. Atas dasar metode penentuan posisi titik di permukaan bumi, dibedakan antara terestis dan ekstrantis. Metode terestis dilakukan berdasarkan pengukuran dan pengamatan yang semuanya dilakukan di permukaan bumi. Metode ekstrantasis dilakukan berdasarkan pengukuran dalam pengamatan dilakukan ke objek atau benda angkasa. C. Survei atas dasar instrumen. 5. Planet tablet. Istilah ini digunakan untuk mengukuran grafis yang dilakukan secara
kontak antara pekerjaan lapangan dan plotting. 6. Survei triangulasi jika akan dilakukan pengembangan wilayah. Survei triangulasi diadakan wilayah itu dibagi-bagi menjadi jaringan segitiga 4:6. B. Survei atas dasar tujuan. 1. Survei rekayasa. Survei dilakukan untuk menyediakan data dan lengkap untuk desain rekayasa. Dijelaskan dengan gambar. 2. Survei pertahanan. Survei ini menjadi bagian sangat penting bagi militer. Hasil survei ini akan menjadi informasi strategis yang dapat dijanjikan putusan kebijakan jalannya peperangan. Ya, jelaskan dengan gambar. Survei geologi. Survei ini dilakukan baik di permukaan maupun subpermukaan bumi untuk membentuk lokasi, volume, dan cadangan mineral dalam dan tipe-tipe batuan. C. Survei atas dasar tempat. 4. Survei udara. Survei ini dilakukan dengan pemotretan dari pesawat berkamera. Gambar 1:9. Survei ini sangat berguna untuk pengandahan peta-peta skala besar.